Perkenalkan, nama saya Yunia Kosentin Sinaga dengan NIM 23-100-26-029 Fakultas Kedokteran Mula Warman, Program Studi Kedokteran Gigi. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik, tema, dan kerangka dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai topik. Apa sih pengertian dari topik ini? Jadi, topik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang berarti tempat dalam tulis-menulis. Berarti, pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu artikel. Topik juga diartikan sebagai pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Topik kerangka adalah suatu hal yang akan digerap menjadi kerangka. Topik kerangka merupakan jawaban atas pernyataan masalah apa yang akan ditulis atau hendak menulis tentang apa, atau topik merupakan suatu pokok dari sebuah pembicaraan atau suatu yang akan menjadi landasan dalam penulisan sebuah artikel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, kerangka, dan sebagainya. Sedangkan menurut Sabba Artiak Hadiah 1994 halaman 211, topik adalah segala yang ingin dibahas. Ini dapat berarti bahwa penulis sudah memilih apa yang menjadi pokok pembicaraan dalam tulisan tersebut. Berdasarkan pendapat yang telah tadi saya jelaskan, disimpulkan bahwa topik merupakan suatu pokok dari sebuah pembicaraan atau sesuatu yang akan menjadi landasan dalam penulisan sebuah artikel. Jika dibandingkan dengan topik, judul lebih spesifik dan sering telah menyeratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Topik dapat menjadi judul karangan, namun antara keduanya terdapat perbedaan. Topik adalah payung besar yang bersifat umum dan belum menggambarkan sudut pandang penulisnya, sedangkan judul lebih spesifik dan telah mengandung permasalahan yang lebih jelas atau lebih terarah. Kemudian kita lanjut ke kriteria topik yang baik. Topik harus relevan dengan pengalaman atau pengetahuan penulis. Pastikan bahwa Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang materi yang ingin dibahas. Kemudian, topik selalu harus sesuai dengan ketertarikan Anda. Memilih topik yang Anda minati akan memudahkan proses penulisan. Selain itu, ketertarikan Anda terhadap topik tersebut akan memotivasi Anda untuk melakukan penelusuran referensi. Kemudian, topik harus menarik bagi pembaca. Tidak ada gunanya menulis sesuatu yang kemungkinan besar tidak akan menarik bagi pembaca. Meskipun minat baca setiap orang berbeda-beda, namun penulisan tentang sesuatu yang inovatif, unik, memberikan perspektif baru, membangkitkan rasa ingin tahu, atau memicu keterlibatan emosional dapat meningkatkan daya tarik tulisan Anda. Kemudian, topik harus didukung oleh referensi yang cukup. Memilih topik yang belum memiliki cukup referensi akan membuat pekerjaan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, sebaiknya pemilihan topik yang memiliki cukup sumber informasi. Kemudian, topik harus memiliki batasan yang jelas. Topik yang terlalu umum akan membuat Anda kesulitan untuk fokus dan menghabiskan banyak waktu. Selain itu, hal itu dapat membuat tulisan Anda menjadi kurang terarah dan bertele-tele. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu adalah tema. Apa sih pengertian dari tema ini? Menurut definisi, tema merujuk pada ide pokok yang ingin disampaikan oleh penulis. Penuturan tema sebelum penulis sangat penting untuk memastikan ide disampaikan secara teratur dan jelas kepada mereka. Tema juga dapat dianggap sebagai penjelasan maksud dan tujuan tulisan, sehingga rumusan tema secara eksplisit membantu penulis dalam menyusun kerangka tulisan, terutama bagi penulis yang masih pemula. Apa sih ciri-ciri tema yang baik itu? Tema yang baik memiliki beberapa ciri tertentu, yaitu pertama, kejelasan tema. Tema biasa disebut baik jika memiliki gagasan utama yang jelas. Selain itu, gagasan pendukung atau rinciannya pun harus jelas. Kemudian yang kedua, kesatuan tema. Kesatuan yang mempengaruhi baik tidaknya suatu tema. Kesatuan dan kejelasan tema sangat mirip, yang awalnya berawal dari gagasan utama hingga memiliki banyak pembahasan tetapi tetap sejalan dengan gagasan utama. Kesatuan dinilai dari gagasan utama yang ada dalam sebuah tema atau kerangan. Tiap gagasan penegas atau rincian hanya berfungsi sebagai pengunjung gagasan utama.
Yang ketiga, perkembangan tema. Perkembangan tema menentukan apakah suatu tema tergolong baik atau tidak. Kejelasan, kesatuan, dan perkembangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyusunan tema. Ketika kejelasan akan berdampak negatif pada kesatuan dan perkembangan pada tema, begitu juga sebaliknya. Kesatuan dan perkembangan yang baik dan jelas akan mengabulkan tema atau gagasan utama. Yang keempat, keaslian tema. Gagasan origin atau asli tema berasal dari sudut pandang penulis. Hal ini juga mencakup dari segi gagasan kalimat maupun pendekatan. Yang kelima, judul tema. Judul yang cocok akan memengaruhi kualitas tema. Judul yang sesuai dengan tema akan mempengaruhi relevansi tema. Penentuan judul biasanya dilakukan setelah sebuah karangan selesai dibuat, tetapi judul juga bisa ditentukan terlebih dahulu sebelum sebuah karangan dibuat. Kemudian, ada pun beberapa syarat yang harus diperlukan untuk menentukan tema. Syarat yang dipilih yang pertama yaitu tema yang dipilih menarik perhatian penulis. Memilih tema yang sesuai dengan minat dan motivasi penulis sehingga dapat mengekspresikan ide-ide dan gagasan-gagasan yang baik. Tema yang dipilih lebih dikenal dan diketahui dengan baik dengan pertimbangan tingkat pemasangan penulisan tentang tema yang dipilih agar dapat menyajikan informasi yang akurat dan relevan. Maksudnya bahwa kekurangan prinsip-prinsip ilmiah diketahui oleh penulis, terutama jika penulis memilih dengan tema yang bersifat ilmiah sehingga perlu memiliki dasar teori dan metode yang berkaitan untuk dapat menganalisis secara logis. Bahan-bahan yang diperhatikan dapat diperoleh yaitu sumber dan referensi untuk mendukung argumen dengan data yang valid. Kemudian tema yang dibatasi ruang lingkupnya dan hanya fokus pada tema yang dipilih untuk menghindari penyimpangan dan penyajian informasi yang terlalu luas. Kemudian tema harus bermanfaat untuk penulis maupun pembaca. Oke, kita lanjut ke kerangka-kerangka. Apa sih pengertian dari kerangka-kerangka? Kerangka merupakan rancangan terstruktur untuk mengorganisir dan menyusun gagasan-gagasan. Fungsinya adalah untuk menunjukkan hubungan antara gagasan-gagasan tersebut yang memungkinkan pengarang untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan tulisan sebelum menulis. Mirip dengan cetak biru dalam pengembangan gedung, kerangka ini berisi rencana kerja dan ketentuan tentang cara penyusunan tulisan, membantu menyusun yang logis dan teratur, serta membedakan ide utama dan ide tambahan. Elemen-elemen umum yang terdapat dalam kerangka-kerangka adalah yang pertama, pengantar. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas dan mengenalkan pembaca kepada masalah atau argumen yang akan dijelaskan. Yang kedua, pernyataan masalah atau tujuan. Berisi pernyataan yang menjelaskan masalah yang akan diangkat atau tujuan dari tulisan tersebut. Yang ketiga, isi atau pembahasan. Bagian ini merupakan inti dari karangan, di mana pembahasan atau argumen utama disajikan secara rinci dan didukung oleh bukti atau alasan yang relevan. Yang keempat, rincian dan contoh. Menyajikan rincian tambahan, contoh, dan bukti yang mendukung argumen atau gagasan yang telah dijelaskan. Yang kelima, kesimpulan. Merangkum kembali argumen atau temuan umum yang telah dibahas dan memberikan penutup untuk tulisan. Kesimpulan juga bisa mencakup implikasi dan saran untuk tindakan selanjutnya. Yang keenam, catatan kaki atau daftar referensi. Jika relevan, daftar sumber yang digunakan dalam penulisan tulisan. Yang ketujuh, judul dan subjudul. Memberikan judul yang menggambarkan secara singkat topik atau isi tulisan, serta subjudul yang membagi tulisan menjadi bagaimana yang lebih kecil. Yang kedelapan, outline atau garis besar. Berupa struktur berpoin yang menguraikan topik dan subtopik yang akan dibahas dalam tulisan, membantu dan menyusun kerangka dan urutan isi tulisan. Kemudian, apa sih manfaat dari kerangka-kerangka ini? Jadi, manfaatnya itu kerangka-kerangka mempermudah penulis dalam menyusun karangan sebenarnya dan mencegah pengulangan ide serta menjaga fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Kerangka-kerangka membantu penulis dalam menciptakan variasi klimaks yang berbeda-beda dan menekankan bagian-bagian yang penting.
Kemudian dalam kerangka, penulisan dapat dengan jelas melihat materi pembantu yang diperlukan menentukan bagaimana yang sesuai untuk memasukkan materi-materi tersebut. Kemudian jika kerangka di karang telah tersusun dengan baik, itu berarti setengah dari proses penulisan telah selesai karena semua ide telah dikumpulkan, dirinci, dan disusun secara teratur. Penulis hanya perlu menyusun kalimat-kalimatnya. Kemudian manfaatnya yang terakhir yaitu kerangka-kerangka merupakan representasi mini dari keseluruhan kerangka. Melalui kerangka-kerangka, pembaca dapat melihat intisari, ide, serta struktur keseluruhan kerangka yang memungkinkan kerangka untuk diteliti dan dianalisis secara menyeluruh. Oke, jadi di sini saya akan menyimpulkan lagi dari semuanya. Nah, telah sama-sama diketahui bahwa dalam tata bahasa Indonesia, mengarang memerlukan 3 aspek penting, yaitu adanya topik, tema, dan kerangka. Topik berarti pokok pembicaraan atau pokok permasalahan, sedangkan tema berarti pokok pemikiran, ide atau gagasan. Dan kerangka-kerangka adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Dengan menentukan tema, topik, dan kerangka-kerangka, karangan secara baik akan menghasilkan karangan yang baik pula dan menarik orang untuk membacanya. Menentukan sebuah topik, tema, dan kerangka yang tetap wajib hukumnya bagi semua orang dalam pembuatan sebuah karangan tulisan karena membantu dalam penulisan agar tertata dengan sesuai dengan yang diinginkan dari awal penulisan. Topik yang baik harus menarik dan dibaca serta dikuasai oleh penulis, minimal prinsip-prinsip ilmiah, sedangkan tema yang baik adalah tema yang menarik perhatian penulis. Tema yang dikenal atau diketahui dengan baik, bahan-bahan yang dapat diperoleh, tema dibatasi ruang lingkup, serta dengan adanya kerangka-kerangka yang dapat memudahkan penulis sebuah karya tulis agar menjadi lebih sistematis dan rapi. Sekian penjelasan saya mengenai topik, tema, dan kerangka-kerangka. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.